Halo sahabat Kurcaci Pos, selamat datang lagi di channel YouTube Rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang format standar penulisan naskah. Nah, format ini yang saya gunakan saat mengirim naskah di penerbit atau media. Jadi, nonton ya videonya sampai habis, jangan di skip. Jadi nanti selesai menonton video ini, sahabat kurcaci bisa mengerti dan paham dan mulai menerapkan standar penulisan naskah saat mengirim naskahnya ke media atau ke penerbit. Oke sahabat kurcaci pos ya, kita langsung saja mulai format standar penulisan naskah yang sering saya gunakan untuk mengirim ke media atau ke penerbit ya. Jadi kita mulai dulu ya dari layoutnya ya. Layoutnya ini kita langsung ketik margin dan saya mempergunakan normal. Nah, yang ini sahabat kurcaci pos ya. Jadi nanti dia sejak awal menulis sahabat kurcaci sudah menggunakan tampilan yang normal nih. Misalnya ini ya, ini kan layarnya kosong ya. Kita pakai layout yang normal tadi. Nih. Jadi antara atas, bawah, kemudian kiri dan kanan itu nanti seimbang ya. Nah, jadi ini kita bisa di sini bisa langsung mengetik. Nah, ini contohnya ya. Oke, lanjut lagi ya, sahabat kurcaci. Kita akan balik lagi ke naskah yang tadi ya, yang bantal tidur nyenyak. Nah, di awal untuk naskah yang akan saya kirimkan ke media ya, di atas itu saya menuliskan judulnya ya. Lalu jangan lupa di bawah judul ditulis nama penulis. Jangan lupa ya ditulis nama penulisnya. Makanya di setiap tugas menulis cerita di kelas kurcaci pos ya, saya selalu mengoreksi yang lupa menulis namanya di sini. Jadi sejak awal harus dibiasakan untuk menulis nama penulis di bawah judul. Lalu biar memudahkan ya medianya untuk memilah-milah dan tahu ya isi naskah yang kita kirimkan, maka bisa di sini di atas ya kita langsung menulis kan sesuai isinya ya. Misalnya naskah ini adalah dongeng, bisa kita memberikan garis bawah di bawahnya biar memudahkan. Juga bisa kita lebih menukan saja ya 12 naskah. Nah, oh iya, saya menggunakan jenis huruf yang standar aja ya.
yaitu Times New Roman, ukurannya adalah 12. Jadi ini adalah standar ya, yang sering digunakan untuk penulisan naskah. Lanjut guys. Nah, setiap paragraf baru itu wajib sedikit menjorok ke dalam ya. Jadi setiap paragraf baru harus menjorok ke dalam untuk membedakan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Lalu juga yang perlu sahabat Kurcaci Pos ingat bahwa setiap ucapan tokoh-tokoh yang ada di dalam setiap ucapan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu wajib paragraf baru ya, wajib paragraf baru. Nih misalnya ya, yang saya stabilo ini adalah ucapannya Mola. Sementara di bawahnya yang saya stabilo warna hijau itu ucapannya Rip. Ya. Jadi jangan jangan ucapan dua tokoh itu digabung menjadi satu. Jangan. Karena akan membingungkan pembaca ya. Selanjutnya lanjut soal paragraf. Jadi saya menggunakan ya spasi yang biasa itu 1,5 atau jadi yang biasa saya gunakan itu ya spasi 2 atau 1,5. Nah, seperti ini nih yang saya gunakan adalah spasi 1,5. Bisa juga sahabat Kurcaci menggunakan spasi 2. Lihat ya. Spasi 2 ya. Spasi 2. Nah, ini dia. Ya kan? Lalu yang bagian sini ya sahabat Kurcaci ya, saya membuatnya 00. Soalnya kalau di sini diberi angka misalnya ya, maka dia akan menjadi tidak rapi. Nah, selanjutnya ya yang perlu sahabat Kurcaci perhatikan adalah di akhir naskah jangan lupa untuk menuliskan lagi nama penulisnya, lalu alamatnya, lalu nomor telepon, juga rekening bank ya. Juga bisa ditambahkan info-info yang lainnya ya, yang memang dibutuhkan. Misalnya saja nih, yang zaman sekarang kan memerlukan nomor pokok wajib pajak ya, NPWP.
Juga misalnya ya, nama-nama akun media sosial. Biar nanti saat dimuat naskahnya akan lebih mudah dihubungin. Lalu bagaimana ya naskah untuk dikirim ke penerbit? Nah, sebenarnya untuk isiannya sama saja ya dengan naskah untuk dikirim ke media. Yang membedakannya adalah untuk naskah yang dikirim ke penerbit, yang ini ndak usah. Yang judulnya bisa dibuat di halaman paling awal ya, termasuk dengan penulisnya. Nah, misalnya ya, yang saya contohkan di sini, kita menghapus saja judulnya. Lalu ini yang awalnya kita bisa naikkan ke atas. Jadi seperti ini. Ini kita hapus dulu ya, biar tidak membingungkan. Kita hapus saja biar tidak membingungkan. Nah, selanjutnya dari sini, scrollnya di sini ya, kita menekan Ctrl Enter, maka akan ada halaman baru. Halaman baru ya, kita lihat sini, halaman baru. Ini dia nih, halaman baru untuk menulis cover dan untuk menulis judul dan nama penulisnya. Misalnya saja kita kembali lagi ke halaman awalnya. Misalnya ya, misalnya kita bikin dulu cover yang pertama. 5 seru fabel. Misalnya nih, kita lalu berikan huruf yang besar ya. Misalnya ini, lalu kasih bol. Nah, bisa di tengah-tengah sini, lalu ditulis oleh. Ini ya, oleh, ini misalnya 2 nama saja, oleh Bambang Irwanto. Lalu bisa kita taruh di bawah, atau ininya bisa di bawahnya deh, oleh Bambang Irwanto. Nah, seperti ini saja. Sederhana saja sih. Atau bisa juga tidak usah ditulis olehnya ya, Bambang Irwanto saja. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, sekarang akan seperti ini. Ini dia nih, 15 cerita seru fabel Bambang Irwanto. Seperti itu saja. Nah, yang bagian atas ini disesuaikan saja ya sahabat kurcaci. Misalnya dia memang 15 kumpulan cerita ya, jadi disesuaikan saja
di atas judulnya. Misalnya tadi tinggal ditulis saja bantal tidur nyenyak. Jadi tidak usah lagi ditulis nama penulisnya. Tinggal ini saja, hurufnya lebih besar daripada isinya. Ukuran hurufnya lebih besar daripada ukuran di isinya ya. Nih. Ya kan? Tuh. Sebaliknya, kalau misalnya naskah ini merupakan novel, nah, novel anak itu kan biasanya per bab-bab ya. Misalnya hanya per bab saja. Tinggal tulis aja bab 1. Lalu kalau misalnya per bab itu tidak ingin ditulis babnya, tapi ingin ditulis judul isinya ya, bab itu. Misalnya bab 1 menceritakan tokohnya mencari jejak. Bisa ditulis saja seperti begini. Atau bisa juga seperti ini. Atasnya bab 1 mencari jejak. Nah, seperti ini. Bagaimana sahabat Kurcaci? Sangat mudah kan menerapkan format standar penulisan naskah untuk dikirim ke media atau penerbit. Jadi sahabat Kurcaci bisa menerapkan sesuai yang saya sharing di video ini. Dan inilah yang saya gunakan saat mengirim di media atau penerbit. Yang penting naskah itu rapi dan enak dibaca. Soalnya naskah adalah merupakan penilaian pertama saat kita mengirim naskah. Seperti sebuah iklan, kesan pertama harus menggoda. Jadi orang yang membaca naskah kita itu bisa lanjut membaca bila tampilan naskahnya bagus ya, tampilan naskahnya rapi. Sebaliknya, bila naskahnya dari awal sudah berantakan dan tidak rapi, maka orang akan malas membaca. Bisa-bisa malah akan langsung disisihkan dan digantikan oleh naskah lainnya yang sudah mengantri. Oke, sekian sharing dari saya seputar format standar penulisan naskah saat mengirim ke media atau ke penerbit. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat Kurcaci semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, komen, nyalakan tombol lonceng agar saya semakin bersemangat berbagi cerita dan ceria. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses itu dengan senang hati dan biarkan semuanya indah. Ada waktunya. Salam semangat menulis. Dadah.